idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin ketika anak Adam meninggal atau manusia meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Jadi ketika kita masih hidup, manusia masih hidup, dia bisa sholat, dia bisa sedekah, amalannya terus bisa dia lakukan. Tapi ketika dia sudah meninggal, amalan apa yang dia bisa lakukan? Tidak ada, kecuali 3 perkara. Amalan 3 perkara ini meskipun dia sudah meninggal, tapi pahalanya akan tetap terus mengalir sampai ke yang lahat kita. Apa ada yang tahu salah satunya? Ada yang tahu nggak? 1, apa? 2, 3. Nggak tahu ya. 1, ingat-ingat ya. 1, sodaqoh jariyah, sodaqotin jariyah. Yang pertama adalah sodaqoh jariyah. Sodaqoh jariyah itu seperti apa? Seperti kita sodaqoh suatu tempat atau suatu wilayah, atau berupa uang juga tidak apa-apa. Terus kita belikan mushaf Al-Quran, terus Quran itu dibaca sama orang. Selama Al-Quran ini yang kita beli masih ada, terus dibaca sama orang, ketika orang tersebut membaca Al-Quran yang kita beli, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Jadi kita jangan pelit-pelit, kita selalu bersedekah apabila kita punya uang sedikit sisihkan untuk ketika kita sudah meninggal. Jadi ntar kalau sudah meninggal itu pahalanya tetap pulang mengalir. Yaitu caranya dengan memberikan sesuatu yang mana manfaatnya bisa dirasakan sepanjangnya. Jangan seperti ini, kita beda lagi halnya seperti ini. Kita tapi kalau dibelikannya contohnya mushaf Al-Quran, kalau punya duitnya gede kita belikan lahan untuk musola. Selama lahan atau Quran ini masih ada, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir walaupun kitanya sudah meninggal. Itu namanya sodaqoh jariyah. Jadi yang pertama apa? Sodaqoh jariyah. Yang kedua, ingat ya, yang pertama tadi sodaqoh jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ketika adik-adik sekarang masih kecil belajar ilmu, terus kemudian sudah dewasa, kemudian suatu saat adik-adik masih ingat dengan ajaran-ajaran yang diajarkan waktu masih kecil, adik-adik bisa membaca Al-Quran, ajarkan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak yang di bawah kita, supaya apa? Supaya ketika si anak yang diajarin sama kita, dia bisa membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kitanya sudah meninggal. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Yang selanjutnya, walaupun ketika orang tuanya sudah meninggal. Adik-adik sekalian, kita diundangnya ke sini sebagai dalam acara santunan anak yatim piatu atau yang tiada lain dan tiada bukan ingin sedikit meringankan beban-beban kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan oleh para donatur kita menjadikan pahala yang berlipat ganda dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditinggalkan sama orang tua, saya sendiri belum pernah merasakan, karena alhamdulillah sampai detik ini orang tua saya masih sehat, masih alhamdulillah. Makanya dengan waktu yang ada saya bisa berbakti kepada orang tua, walaupun sedikit sedikit. Tapi bagaimana jika saya sudah jika orang tua saya sudah meninggal, bagaimana cara berbakti saya kepada orang tua? Kita dengan cara apa? Yaitu pertama, selalu menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang paling pertama adalah sholat. Ingat ya, sholat. Karena sholat ini adalah merupakan suatu amalan yang ketika dihisab akan yang paling pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-sholat. In qubilat sayra amalin wa in lam tuqbal sayra amalin. Jadi ketika di yaumul hisab yang akan pertama dipertanyakan oleh Allah itu bukan harta,
bukan kekayaan, melainkan yaitu as-sholat. Ketika sholatnya diterima, maka semua amalan yang kecil-kecil, yang gede-gede bakalan diterima. Tetapi sebaliknya, kita rajin puasa, kita rajin sedekah, naik haji bolak-balik kita terus dilakukan, tapi kalau sholatnya tidak, maka itu percuma, sia-sia. Jadi yang pertama itu adalah kita harus melakukan perintah Allah, yaitu pertama yang paling utama adalah sholat. Itu dengan apa? Dengan otomatis apabila kita mempunyai keluarga, ibu atau ayahanda kita sudah meninggal, ketika kita melakukan sholat karena kita bisa sholat karena dulunya ada ayahanda atau ibunda kita, maka secara otomatis ketika kita sholat, pahalanya maka akan sampai kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Begitupun juga dengan sebaliknya, ketika kita melakukan maksiat, meskipun saya khususkan maksiat ini untuk ayah saya yang sudah meninggal, maaf ya, pesannya seperti itu. Meskipun tidak diutuskan, itu dosanya akan mengalir kepada orang tua kita meskipun dia tidak mengajarkan seperti itu. Jadi kalau kita sayang kepada orang tua, maka berbuatlah perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin-rajinlah kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Ketika minimalnya kita selesai habis sholat 5 waktu, kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang paling minimalnya untuk kedua orang tua kita. Karena jasa mereka itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Yang mereka harapkan ketika mereka sudah meninggal, ya Allah, saya ingin didoakan sama anak saya. Mereka itu para ahli kubur itu melihat kelakuan kita semasa di alam dunia ini, mereka melihat kita. Ya Allah, saya ingin didoakan anak saya, malah mereka malah pada main, mereka malah pada keluyuran. Apakah tidak sedih orang tua kita kalau sudah di dalam tidak bisa ngomong, hanya cuma bisa berharap. Makanya daripada itu, saya mengingatkan kepada adik-adik semua, jangan lupa kita selalu berdoa untuk kedua orang tua kita, dan tak lupa lagi kita berdoa untuk umi dan abi kita yang alhamdulillah dengan adanya Yayasan Para Aulia Indonesia ini, kita semua bisa berkumpul di sini dan mendapatkan sedikit rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau. Kita doakan sama-sama para donatur kita, yayasan ini mudah-mudahan kelak sampai akhir kiamat terus ada dalam rahmat dan ridhanya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ya, kita sama-sama berdoa, diaminkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafiina karimina wa maulana sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bis-sultanil azim wa bil manil qadim wa bil wajhil karim wa wali kalimatit tammati wa da'awatil mustajabat amilil hasani wal husaini min anfusil haqqil aini wan nadhirin wa 'anil jinni wal insi wasyayatin wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabu luqmanul hakim wa mustajabul qur'anul karim wa warisa Sulaiman ibn Dawud alaihi salam. Ya Allah ya Allah ya Wadudul Arsyil Majid, tawil umurana wa sahih ajsadana wa khsir amwalina wal auladina wa habibna lin nas ajma'in wa taba'adil adawata kullaha min bani adam
alaihi salam man kana hayya wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah semua maksud dari para donatur kami. Ya Allah.